Ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya nggak klik dapatkan record, masalah nggak kira-kira? Kalau saya klik jadi live meeting ya. Siapa tahu ya. Oh ya, ini kabarnya sudah alhamdulillah sudah di rumah. Baik, kabar yang menyenangkan. Mudah-mudahan tinggal pemulihan saja ya, Mbak Tita ya. Suara saya terdengar ya? Saya coba gunakan headset. Kalau tidak terdengar suaranya langsung diklik ya. Oke, saya coba share screen. Terbaca? Terbaca, Pak. Baik, kita cepat saja. Nanti mungkin lebih banyak diskusinya. Apa itu dan bagaimana isi dari proposal tesis? Ya. Sore ini coba kita bedah. Karena ini yang nanti akan menjadi luaran Anda dalam proses pembelajaran metode penelitian ilmu komunikasi. Agak berbeda konteks dan konsepnya ketika kita sebut ya antara skripsi dan tesis, meskipun kita menilai itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya mungkin perlu penambahan sisi kedalaman ya, exploring data, teknik analisis yang digunakan supaya kemudian Anda ya bisa mendalami penelitian Anda dengan baik. Oke, yang penting dari sebuah proposal itu, ini jangan sampai ada kejadian seorang mahasiswa pasca sarjana, ya, biasanya terjadi saat ujian, itu logika penelitiannya kemudian tidak muncul. Ya, logika penelitiannya tidak muncul. Apa itu logika penelitian? Kita sudah bahas dulu, ya. Dan itu konteks dan konsep yang tidak boleh Anda lupakan ketika nanti Anda sampai batas akhir diuji. Yaitu bagaimana kemudian Anda menyebutkan asal muasal kerangka berpikir dari munculnya sebuah riset. Kita sebut dengan logika penelitian. Ini ya. Ini konteksnya yang perlu Anda kuasai dengan detail. Kenapa ini kok penting? Karena selalu menjadi bahan pertanyaan, baik dalam seminar proposal dan seminar hasil. Kalau kemudian seorang mahasiswa pasca sarjana yang terkait dengan konteks dan target pembelajaran di KKNI, itu levelnya 8, kemudian salah menggunakan logika, bangunan logikanya, maka akan terkhawatirkan Anda tidak memahami apa yang Anda teliti. Ya, ujung-ujungnya kemudian itu adalah krusial karena akan bisa bikin Anda fail dalam seminar proposal atau seminar hasil. Ya, karena itulah kemudian Anda harus kuasai betul apa itu logika penelitian, baik deduktif maupun induktif. Tentu saja dalam kaitan di proses ini, Anda tidak lagi bicara tentang apa namanya sekedar meniru, ya, tapi justru harus sudah melaksanakan atau menggunakan logika ini dari awal. Ya. Masih banyak yang ketika di ujian saya tidak tahu kenapa, ya, kemudian blank, ya, atau bisa jadi karena nervous, apa yang dipelajari jadi terlupa. Padahal ini harusnya sudah mendarah daging, pemahaman atau pengertian tentang logika deduktif atau logika induktif. Ya. Nanti dalam tulisan Anda akan terbaca
bagaimana Anda kemudian menjelaskan logika itu dalam tulisan-tulisan yang sifatnya tercetak, ya, dibaca oleh semua orang. Kita sebut secara sederhana logika deduktif itu adalah cara analisis dari kesimpulan umum, ya, dari hal yang tadinya umum, generalisasi, diuraikan menjadi contoh. Sehingga kemudian karena konteksnya adalah dari kesimpulan umum atau generalisasi, maka dia berangkat dari sesuatu yang sudah ada. Maksudnya sudah ada ini ada dasar teorinya, ya. Kemudian diuji. Karena kaitannya dengan ujian teori, ya, Anda membuktikan teori itu betul atau tidak, Anda akan menggunakan prosedur, ya, prosedur penelitian yang sifatnya sudah baku. Nah, kaitannya dengan pendahuluan ini, kalau nanti Anda berapa banyak kira-kira yang akan melakukan penelitian bermetode kuantitatif? Berapa orang nih kira-kira? Dari kelas ini ada berapa kira-kira nanti yang akan menggunakan metode kuantitatif? Saya kemungkinan kuantitatif, Pak. Oke, saya itu Laksmi. Afrah. Oh, Afrah. Saya nggak lihat ini, soalnya saya baca di share screen. Oke, Afrah. Ada lagi yang lain? Hanya satu? Nur Solihatin, Pak. Nur Solihatin juga 2. Terus? Saya, Pak. Adit. Yes. Oke. Dan? Udah? 3 saja? 4 saja? 4 ya. Yang lainnya berarti rencananya menggunakan paradigma konstruktif, ya. Betul ya? Jangan menolak kuantitatif ya sebenarnya. Jangan menolak kualitatif atau kuantitatif karena alasan-alasan tertentu, ya. Maksudnya saya tidak bisa matematika, Pak. Saya tidak bisa statistik. Sehingga saya harus memilih misalnya. Ya, memilih metode tertentu. Nanti kita lihat dari tulisan yang Anda bisa bidik, ada tulis. Ya, sementara kemudian logika induktif ini berbalik ya, dari logika deduktif. Data itu dikaji dari fakta, faktanya langsung saja. Ya, makanya dalam penyusunan pendahuluan ini panduan ini sedang digodok ya. Tapi nanti kita punya ciri khas terhadap isi tugas akhir yang Anda tulis. Itu kita sepakat misalnya dalam penelitian yang sifatnya induktif, Anda tidak terlalu banyak mengutip di pendahuluan, ya. Fokus pada kasus yang diteliti. Meskipun catatannya, ya, Anda tidak boleh anti dengan data numerik. Justru itu dibolehkan, ya. Maksud saya begini, kalau misalnya Anda gunakan penelitian yang sifatnya post-positivistik, misalnya, ya, tentang misalnya pengguna Twitter, atau etno virtual misalnya, ya, atau etnografi misalnya. Apakah kemudian kita yang jelas-jelas itu bahasanya adalah menggunakan pendekatan yang post-positivistik atau konstruktivistik misalnya. Ternyata Anda sebutkan data, jumlah tentang pengguna Twitter di lokasi penelitian Anda. Itu bukan sesuatu yang tabu, meskipun Anda menggunakan metode pendekatan yang kualitatif. Ya, jadi ini kunci pokok. Jangan sampai kemudian Anda jadikan argumen, Pak, saya kualitatif, Pak, saya anti angka. Oh, enggak. Ya, kalau Anda, saya kemarin baru saja submit artikel di jurnal internasional, baru saja 2 hari yang lalu.
Ternyata salah satu syarat dalam publikasi mereka, meskipun kita sebut metodenya ada kualitatif, dia menyebutkan butuhnya adanya figur, need figures, gitu. Apa itu figures? Ya, kita sebut sebagai gambar. Ya. Kedua apa? Need table. Apa need table? Kita bicara data kuantitatif. Itu artinya berlaku dimanapun, ya, bukan hanya ada di kita, ya. Sementara ketika Anda menggunakan pendekatan yang tadi, misalnya Solihatin, Afrah, misalnya, ya, siapa lagi tadi, Adit misalnya, yang memilih logikanya adalah logika deduktif hipotiko, maka Anda boleh menggeneralisir. Misalnya bagaimana? Ini kasus simpelnya begini. Saya langsung to the point saja. Saya nggak suka sebenarnya to the point yang model begini ya. Tapi ini karena pentingnya Anda menunjukkan contoh. Ada cerita tentang kondisi free sex di dunia. Kemudian jelaskan free sex di Indonesia. Free sex di Jawa Tengah, misalnya. Dan kemudian muncul kasus free sex karena terpaan media, misalnya, di Purwokerto. Itu diizinkan, dianjurkan. Ya, bahkan Anda nanti akan menulis dengan penjelasan yang spesifik, misalnya tentang kutipan state of the art. Apa itu state of the art? Anda merujuk penelitian sebelumnya dalam pendahuluan, bisa dalam 1-2 contoh penelitian yang bedakan dengan Anda. Bahkan Anda boleh menggeneralisir, artinya penelitian dengan tema topik yang serupa. Larangannya cuma satu. Ketika itu sudah teliti orang lain, di tempat yang sama, subjek sama, nah, itu kemudian baru Anda akan tertolak. Ya, itu akan tertolak. Nah, biasanya KTA akan mengecek judul Anda yang masuk, kemudian akan di-searching, di-googling. Sudah pernah diteliti belum? Itu bocoran kalau dulu di KTA kayak begitu. Ya, kalau ternyata itu sudah berapa kali muncul atau banyak sekali muncul, kecenderungan ditolak itu wajar. Kenapa? Karena kasus itu meskipun kuantitatif misalnya, tapi karena itu generalisasinya terlalu banyak, jadi jenuh kasusnya. Jenuh itu maksudnya ada sering terlalu muncul, frekuensinya terlalu banyak. Nah, yang begini Anda hindari. Jadi nanti salah satu tips Anda untuk memilih judul, ambil kata yang baik, sesuai, yang relevan. Anda coba googling. Ya, sudah saya beritahu dulu kan cara menggoogling ya, artikel, ya kan? Anda tulis kalimatnya, Anda kasih bintang, tulis jurnal, misalnya, atau jurnal, kalau Anda mau Inggris kan. Nah, kalau ternyata itu sudah muncul lebih dari 10 hal yang relatif sama, untuk kualitatif biasanya ditolak oleh KTA. Untuk kuantitatif sangat tergantung, ya. Satu tadi saya katakan, karena memang logikanya boleh digeneralisir, sehingga misalnya ternyata itu penelitian di Banjarnegara, daerahnya Nur Solihatin misalnya. Ternyata itu belum dilaksanakan sama sekali, kasusnya di Purwokerto, boleh digunakan diteliti di Purwokerto. Nah, ini penting ya. Tapi kalau misalnya jelas kayak kemarin ya, Nur Solihatin dari Aceh misalnya, kan kasusnya adanya di Aceh. Nah, kita kira-kira bagaimana kalau yang muncul hanya satu di Aceh, gimana kalau kemudian itu diteliti di Banjarnegara misalnya. Kita boleh. Karena apa? Satu kemudahan dalam proses menggeneralisir itu, Anda menggunakan alat ukur metodenya sama, bahkan alat ukurnya sama. Anda bisa melakukan semacam modifikasi, tapi ketika Anda gunakan alat, misalnya alat ukurnya di sini ya, koefiasiennya relatif mirip, gitu. Selama sumbernya bisa dibuktikan, maka kita izinkan. Saya selaku pembimbing pasti mengizinkan. Agak berbeda dengan logika induktif. Sekali lagi, yang lain, ya. Ketika Anda kemudian menyebut dalam proposal, tolong hindari banyak kutipan. 1-2 mungkin masih dimungkinkan, ya. Tapi kalau kemudian terlalu banyak, Anda mencoba menggeneralisir, mengutip pendapat orang lain. Kutipan itu lebih banyak gunakan di bab 2 dalam tinjauan pustaka. Anda gunakan justru di situ bahasa Anda. Karena apa? Karena kasusnya pasti spesial. Maksudnya tidak ada yang lain, tempat lain. Karena apa? Logikanya tidak mungkin digeneralisir. Anda pasti hanya ada dalam penelitian Anda saja. Karena itu kemudian Anda tidak perlu mengutip banyak referensi.
Ya, kalaupun Anda gunakan state of the art nanti, sudah tahu ya state of the art, maka kemudian Anda akan bicara tentang bagaimana penelitian itu sudah dilakukan. Perbedaannya di mana dengan penelitian ini. Kemudian tidak misalnya, ya, rekomendasikan untuk diteruskan. Jadi ini mengkaji sumber dari mana penelitian Anda dilaksanakan, urutan logikanya, bagaimana kemudian mencoba buat dulu ya, banyak di tulisan skripsinya misalnya, kemudian menjelaskan banyak kutipan diizinkan boleh. Jadi kalau terlalu banyak kutipan, ada apa bedanya dengan bab 2 tinjauan mustaka? Ya, ini harus Anda paham. Jadi dasar dari umum menjadi fakta atau sebaliknya fakta, ya, yang kemudian itu bisa diteliti menjadi logika penelitian Anda, harus Anda pegang, jangan sampai Anda, ya, bisa difahami ya sampai di sini slide saya ya. Ini soalnya masih banyak yang bekerja ini ya. Ini nih. Yofi, bukannya kamu sedang lagi menguji UN ya? Ya Pak, besok lagi di Jogja. Oh iya, lampu saya meninggal ini. Meninggal lampu saya off. Kenapa ini? Wow. Apa ini? Bentar, saya harus menyalakan lampu ini. Tiba-tiba lampu saya mati. Ring light-nya. Wah, gelap malah ya. Oke. Tidak tambah gelap ya. Kenapa sih ini kok jadi tiba-tiba mati? Terang Baik, kok. terang ya. Iya. Tapi nggak pakai ring light ini. Tuh, kan. Oke, enggak urusan ya dengan lampu ya, yang penting materinya ya. Baik, setelah logika penelitian sudah kita selesaikan, kita akan masuk di bab awal ya. Anda minimal memang akan menyelesaikan 3 bab di panduan kita yang masih lama, dan ini sementara belum ada perubahan. Ya. Yang pertama, tentu saja di bab 1, Anda harus mencantumkan judul. Ya, maksudnya judul di sini tidak harus di bab 1 tertulis, tapi di pendahuluan ini Anda sebutkan nanti akan menjadi rumusan masalah. Ya. Anda lihat di proses judul, ini suka kata-katanya lebay, ngulang-ngulang, gitu, ya. Bahkan tidak efektif kata-katanya. Ya. Biasanya kemudian dibias. Kalau di penelitian pemula, misalnya di penelitian skripsi, itu misalnya Anda menyebutkan peran, pengaruh, begitu. Tapi ternyata pendekatan itu bisa digunakan dalam judul yang sifatnya kualitatif. Mungkin ada 1, 2 gitu yang mengizinkan pendekatan itu. Nah, ini nanti untuk di tesis Anda akan betul-betul strict ya. Ketika menyebutkan kata-kata sambung yang biasa menunjukkan korelasional begitu, itu pasti akan digunakan dalam logika penelitian yang sifatnya deduktif. Ya. Ada eksplanasi korelasional, ya, korelasionalnya jelas gitu ya. Ada variabel X dan variabel Y, ada 2 variabel misalnya, ya. Dan itu menunjukkan hubungan, misalnya kaitan, maka itu pasti langsung akan ketemu dengan judul penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya. Paradigmanya adalah paradigma deduktif. Tapi kalau kemudian Anda misalnya agak rancu tuh kata-kata misalnya peran, ya. Misalnya peran komunikasi organisasi dalam, ya, dalam
menjadikan semangat bekerja misal. Kesannya simpel ya, tapi kata peran atau pengaruh, ada kemudian ada dalam, ada kaitannya dengan untuk, ada kaitannya dengan terhadap, itu adalah penggunaan kata-kata sambung yang menunjukkan apa? Itu ada kaitan antara variabel. Ya. Maka nanti ini yang Anda hati-hati memilih kata itu. Karena judul pun bagian yang menarik ya. Anda kemarin sudah pernah baca tulisan di WhatsApp judul-judul penelitian yang dikenal dengan lucu sampai viral ya. Dulu Anda pernah nonton film apa namanya? Ultraman. Ada yang pernah sering dulu waktu kecil nonton Ultraman? Pernah atau anak-anak Anda yang nonton Ultraman? Ternyata ada yang mengkaji jadi skripsi ya. Pengaruh gerakan tangan si Ultraman dalam membasmi musuh-musuhnya, meningkatkan kekuatan untuk membasmi musuh-musuhnya. Nah, ini kan judul yang saja lucu, nah, kemudian bisa jadi bias. Apakah ini pendekatannya menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Ya, jelas ketika Anda memilih kata-kata dalam judul itu harus mencakup variabel yang diteliti. Jangan sampai judul itu tidak memenuhi inti dari rumusan masalah yang akan Anda teliti. Judulnya kemana, rumusan masalahnya kemana, ya. Kemudian mampu menarik perhatian. Ini juga pilihan kata-kata yang menarik ya, mampu menarik perhatian. Jangan gunakan kata-kata yang mirip-mirip begitu, karena terkhawatirkan sama. Misalnya, kalau saya memilih melakukan penelitian saya dulu, misalnya etnografi komunikasi komunitas masyarakat Sunda Paurangan, misalnya. Kalau hanya itu saja, ya orang tahu ini pasti langsung etnografi komunikasi. Tapi saya kemudian mengubah judulnya dengan mengganti ya pendekatannya tetap studi etnografi komunikasi, metode yang saya pilih misalnya. Tapi saya menggunakan kata membangun identitas. Ya, lihat beda ya. Jadi tidak harus dijelaskan, tapi lokasinya, relevansinya, kaitannya sama. Toh metodenya dijelaskan, ya misalnya pendekatan atau etnografi komunikasi, nah gitu, ya. Kita ada apa sih dengan membangun atau menjembatani identitas itu? Ada apa yang salah di masyarakat itu? Komunitas itu tetap disebut, ya. Itu contoh, ya. Saya ngambil contoh saya sendiri salah ya. Ngapain saya ngambil contoh orang lain? Mau Anda mahasiswa saya, ya. Tidak terlalu luas. Kemudian ini sih saya warnai kuning hanya sebagai empacing, ya, penekanan saja. Usahakan kata-kata itu jangan lebih dari 15 jumlahnya, ya. Jumlah katanya terlalu panjang, bosan bacanya. Ya. Nah, ini yang saya warnai merah, itu adalah poin-poin yang nanti ada cek di proposal Anda. Ya. Cek pertama apa? Konteks penelitian. Ada nggak penelitian itu menjadi latar belakang yang bisa diteliti? Jangan-jangan penelitian Anda itu tidak menarik. Ingat loh ya, versi menarik itu bukan hanya versi Anda, tapi juga versi membaca. Tapi buat Anda, seorang idealita peneliti, misalnya, Anda menyebut, itu menarik menurut saya, boleh juga. Selama konteks itu kemudian memang ada dan bisa diteliti. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya metafisika, enggak jelas gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa diempirik, misalnya kalau Anda gunakan pendekatan yang kuantitatif misalnya. Enggak bisa dibuktikan, sulit sendiri begitu. Ya, pengaruh tadi misalnya, pengaruh gerakan Ultraman untuk meningkatkan daya membasmi musuh-musuhnya, itu ukurannya apa? Wong Anda tidak terlibat, itu kan juga fiktif. Nah, yang kayak begini tiba-tiba diterima itu aneh, ya. Misalnya, konteksnya apa? Sesuatu yang bisa dinalar atau tidak, bisa diempiriskan atau tidak. Itu juga penting kalau Anda menggunakan pendekatan yang sesuai. Jadi harus ada konteks. Nah, hampir semua penelitian itu kan berdasarkan masalah, toh. Nah, masalah itu harus dijelaskan. Nah, penjelasan masalah itulah kita sebut sebagai konteks. Nah, konteksnya apa? Begitu kira-kira. Ya, jangan bingungkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, Anda didukung oleh data. Ingat sekali lagi, data, bukan asumsi.
Kira-kira itu masalah, Pak. Iya masalah. Masalahnya itu kan ada datanya. Jangan menganggap masalah itu menarik misalnya. Tapi nggak ada datanya. Contoh. Paling gampang itu dengan contoh ya. KB itu sudah tidak penting lagi. Saya nggak tahu di sini ada penyuluh KB tidak ini. Ini kalau Yofi langsung ribut ini. Enak aja Pak. Ya, karena dia sekarang kemarin dia sempat di rumah sakit. Saya bilang itu KB tidak penting. Kata-kata menyebutkan KB tidak penting, tidak urgen lagi. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Nah, itu nyatanya sekarang sudah orang punya banyak anak, Pak. Itu bukan data, itu adalah karanganmu, asumsimu. Ya, itu contoh. Ya, kita melihat banyak orang kemudian datang misalnya ke sebuah klinik, klinik apa namanya, klinik kesehatan ibu dan anak misalnya. Ternyata orang itu masih muda-muda yang hamil. Ada berasumsi misalnya, kemudian mengatakan, oh ternyata banyak ibu-ibu mengandung hamil itu pada usia muda. Berarti di sini terlalu banyak orang yang melakukan pernikahan di usia muda. Itu asumtif. Yang kayak begini nggak boleh. Datanya mana? Berapa persen? Berapa jumlahnya orang yang melakukan pernikahan usia muda misalnya. Banyak perempuan-perempuan muda hamil misalnya. Itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi. Ya, contoh. Misalnya yang bicara tentang komunikasi keluarga, contohnya kayak gitu misalnya, atau misalnya komunikasi organisasi, bahwa semangat kerja karyawan itu terlecut oleh adanya remunerasi, nah kalau PNS, atau dalam ada tunjangan honorarium, tambahan tunjangan atau honorarium untuk apa namanya perusahaan swasta misalnya. Anda tidak boleh hanya mengklaim itu tanpa ada bukti referensi. Ada nggak ada datanya, ya? Karena selama kemudian ada klaim itu betul asumsi. Nah kan kalau bahasa saya ketika menguji ya, saya katakan itu karanganmu, itu pradugamu. Kenapa kok saya katakan? Ya karena kamu tidak bisa dibuktikan dengan data. Jadi sekali lagi, meskipun Anda orang kualitatif, gunakan data yang baik, ada referensi, ya, ada rujukan. Berapa jumlah orang yang nikah usia muda? Berapa orang yang kemudian tadi hamil usia muda misalnya? Berapa yang disebut dengan muda itu? Apa yang disebut dengan muda? Itu referensinya, itu data. Ya. Nanti kita pakai dialog dan diskusi ya. Ini kalau ada yang mau tanya langsung di-cut aja boleh ya. Karena waktu kita terbatas ini sudah jam 5 kurang seperempat. Kita hanya sampai jam 6 maksimal ya. Itu sudah maghrib. Ya. Jadi data. Sekali lagi saya katakan data. Ya. Data. Tidak mesti kalau orang kualitatif nggak disebut data. Apalagi kalau gunakan misalnya kritis misalnya pengguna Instagram misalnya. Nah, itu jelas jumlahnya. Ya. Anda rujuk misalnya ABGI 2020 sebagai rujukan terbaru, itu boleh. Gunakan data-data terakhir ya. Jangan data-data 3-4 tahun yang lalu, nanti nggak valid. Artinya tidak apa namanya, tidak update. Anda kadaluarsa datanya. Kemudian novelty. Kalau tadi Anda sudah menemukan konteks penelitiannya, ada datanya, dukung dengan baruan. Apa sih novelty-nya? Apakah penelitian itu mengulang? Nah, Anda akan menjelaskan kaitan mengulang atau tidak itu dengan state of the art. Jadi posisi penelitian, ya dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik oleh penulis atau peneliti atau orang lain. Ya, kenapa? Kalau judulnya berulang-ulang, topiknya sama, ternyata ini sudah banyak muncul di banyak tempat, khawatir ya, nanti Anda akan diminta untuk cek plagiasi. Jangan pikir ya, ketika dulu saya jadi koprodi itu tidak ngecek Anda. Saya jadi ketua KTA juga saya ngecek. Saya pernah menemukan plagiasi, tingkat plagiasi tesis ya, mahasiswa itu yang saya tolak proposalnya, itu karena plagiasinya lebih dari 68%. Ya, kalau judul sih kita akan melihatnya itu redundansi, pengulangan ya. Makanya biar nanti itu ditunjukkan bahwa ini baru ya, dan memang ada penelitian yang sejenis dengan itu.
bisa Anda ambil referensi penelitian sebelumnya. Boleh dalam pendahuluan. Ketika Anda tulis begitu, Anda sebut hal senada atau penelitian senada pernah dilakukan oleh X tahun sekian begitu. Yang membedakan dengan penelitian ini pada itu Anda jelaskan itu. Sehingga menunjukkan posisi Anda itu bukan plagiasi, bukan redundansi. Ya, ini penting. Kelima yang harus Anda pegang adalah urgensi. Urgensi itu pertanyaan simpel, tapi harus Anda jawab. Apa isi dari pertanyaannya adalah, kalau penelitian itu tidak dilakukan, apa rugi? Ya, ketika Anda menulis urgensi penelitian itu, kalau Anda tidak melakukan penelitian itu, apa rugi? Paham ya? Apa untungnya, apa manfaatnya? Pertanyaannya dibalik, apa rugi? Paham ya? Jadi Anda sebutkan dalam 1-2 paragraf, penelitian itu penting. Apa pentingnya? Urgen, apa urgen? Menarik untuk diteliti. Tuliskan itu. Itu alasan subjektif Anda. Karena kalau kemudian itu tidak muncul, penelitian itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, biasa saja. Ingat loh ya, ini bukan penelitian mandiri yang Anda tidak punya tanggung jawab untuk dipublish. Minimal publish tulisan Anda, penelitian Anda di mana? Ke dosen penguji, pembimbing. Kalau kemudian itu sama dilakukan orang, ngapain? Kalau itu ternyata hasilnya sudah bisa diduga, ngapain juga, nggak urgen dilaksanakan. Minimal publikasi dalam meja penguji, ya, 5 orang itu, Anda harus atasi. Atasinya bagaimana? Tunjukkan bahwa ini penting, Pak. Bukan sekedar penting untuk lulus sebagai seorang magister. No way. Alasan kok begitu. Tapi alasannya harus adalah bahwa ini ketika tidak teliti, atau teliti manfaatnya apa, kalau tidak teliti kerugiannya apa. Paham ya? Urgensi ya. Setelah itu terakhirnya adalah rumusan masalah. Ini ada 2 hal. Anda sebut langsung kalimatnya dalam satu sub pertanyaan sendiri boleh. Ya. Rumusan masalah. Atau Anda sebutkan satu sub, kemudian ada sebuah paragraf, penjelasan, semacam ringkasan singkat, terus kemudian baru rumusan masalahnya apa. Itu boleh saja. Itu hanya teknik. Nah, yang sering didiskusikan oleh banyak pihak itu adalah, kalau penelitian kuantitatif, nah ini yang jelas ya, ini yang jelas itu diskusinya, semua sepakat, itu memang perlu adanya rumusan masalah. Bisa dipahami kata-kata saya ya. Kalau Anda penelitiannya pendekatannya kuantitatif, positivistik, itu jelas harus menyebut rumusan masalah. Tapi bagaimana kalau yang post-positivistik, yang konstruktivistik? Apakah perlu menyebut rumusan masalah? Nah, ini diskusinya debatable. Ya, ada yang menyebut kalau orang kualitatif tidak perlu disebutkan rumusan masalah. Yang ada adalah pertanyaan penelitian. Ya, ini logika saja. Memang muncul rumusan masalah kalau tidak ada yang ditanya. Ya, atau sebaliknya, kalau tidak pertanyaan penelitian, apa mungkin muncul rumusan masalah? Jadi sebenarnya itu hanya pendapat. Pendapat yang lain, ya masalah itu ya rumusan masalah dan pertanyaan itu ya beda-beda jauh. Hanya bentuk definisinya saja. Kalau dalam rumusan masalah itu merumuskan apa yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan, sementara kalau pertanyaan masalah atau intervensi masalah, ya pertanyaan penelitian dalam bab lain, disebut itu adalah dalam bentuk yang spesifik. Misalnya bagaimana, mengapa, ya pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan oleh kata tanya. Ala kulihal, di antara 2 pendapat itu saya bebas-bebas saja. Ya, karena ya kita anggap pertanyaan penelitian itu ya masalah yang Anda akan mau tulis, Anda mau teliti. Ya, kalau saya. Maka tolong nanti ketika Anda merumuskan masalah, 1 tadi jelas. 2 aktual, kita lihat ya. Jangan cari masalah yang tidak aktual, sudah tidak update. Ya. Datanya ada dan bisa diteliti, bisa dicari. Jangan sampai Anda meneliti, Anda stuck, mandek karena datanya nggak ada. Apalagi pandemi kayak begini, hati-hati. Ya. Bagaimana persoalan kepribadian orang pasangan menikah yang muda di masa pandemi? Wah, ternyata datanya nggak ada, nikahnya aja hanya kalangan terbatas misalnya. Nah, itu nanti Anda akan repot sendiri. Misalnya ya.
Itu harus Anda cek. Datanya harus ada, jangan sampai Anda nggak bisa teliti karena datanya nggak ada. 2, mudah versi Anda. Ya, kalau memang mudah, punya jejaring, punya informan di dalamnya, punya respon bisa dikontak, silahkan saja. Ya, kalau tidak mudah, lebih sulit, ngapain Anda lakukan penelitian yang bikin Anda repot? Ingat loh ya, Anda dikejar waktu. Ya, ini lulusan prodi-prodi divisi atas 2 tahun. Hanya baru 1 yang 4 semester ya, yang tepat maksudnya 3 semester lebih sedikit itu. Ada yang sudah 4 semester sih ada, tapi rata-rata di atas 4 semester. Kita sudah menulis kurikulum itu 3 semester selesai, bisa nggak perlu bayar SPP yang keempat, UKT yang keempat, semester yang keempat. Tapi kita belum ada buktinya. Ya, ini yang 2020 baru mau seminar Januari. Ya, artinya butuh rata-rata memang butuh 3 lebih. Karena apa? Semester 3 itu masih tertang untuk menyelesaikan itu ya. Alasannya apa? Biasanya kerja. Jadi kalau Anda mau siapkan waktu khusus 1 jam, 2 jam per hari atau 1-2 hari dalam 1 minggu ya, khusus hanya bicara tesis. Tidak disentuh tesis itu, Anda akan kehabisan waktu, kehilangan sentuhan, lama-lama Anda merasa stuck ya. Sekarang kita punya kasus 2 mahasiswa 2017 yang besok Januari harusnya sudah DO kalau nggak lulus. Baru melaksanakan semprov bulan kemarin ya. Signifikan, ya memang tadi sudah katakan penting ya, kalau nggak ngapain. Menarik ya. Kalau diperlukan nanti tesis itu ada pembatasan masalah, boleh dibikin. Biar masalahnya nggak kemana-mana, ya tidak melebar. Kayaknya terkait nih, nah, ini penting. Ya. Misalnya ada bicara tentang identitas sosial komunitas X. Anda mau lihat dari pola komunikasinya, Anda mau lihat dari kulturnya, Anda mulai dari pola komunikasinya sendiri, Anda mulai dari pesan verbal non-verbal, pokoknya menggambarkan tentang identitasnya. Itu terlalu banyak, terlalu lebar. Fokus saja. 1, krusial, mendalam, tidak perlu kemana-mana. Ya, Pak, tapi ini kan terkait, Pak. Mana mungkin sebuah identitas sosial tidak terjadi dari sisi verbal, non-verbal, pola komunikasinya, kulturalnya, bahasa yang digunakan, itu terlalu banyak pesan. Ya, rumusan masalah. Ambil 1, lebih kunci mendalam. Ya, krusial, kunci mendalam. Jangan sampai melebar lebay kemana. Dan kemudian nanti Anda, setelah Anda rumuskan itu masalahnya, Anda akan sebut tujuannya. Apa tujuan? Ini nanti tujuan itu akan Anda jawab dalam kesimpulan di bab 5. Ya, manfaatnya juga secara teoritis dan praktis. Oke, ini tidak saya tutup. Anda coba rumuskan 1 pertanyaan atau 1 judul, 1 rumusan masalah, saya tugaskan, 1 menit, 2 menit ini. Kira-kira tesis Anda yang perlu diskusikan, ini dari contoh-contoh ini, Anda coba bikin poin-poin. 1 tugas saja, yang akan 1-2 sampel akan saya minta untuk, saya tunjuk ini. Jadi sudah ada contoh proposal tesis Anda itu, Anda bikin. Misalnya konteksnya apa, datanya dukungannya apa, misalnya novelty-nya apa, state of the art-nya apa, urgensinya kenapa. Coba Anda bikin, saya minta tulisan barang 3-4 menit, saya break. Tapi nanti habis break, saya akan tunjuk 1-2 orang di antara Anda untuk presentasi gantian. Biar tidak lebay, ya ini share screen-nya tidak saya tutup, biar Anda bisa lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, minimal sampai rumusan masalahnya apa. Bikin pointer saja, Sekarang Anda langsung ketik, ya silahkan. Nanti saya break 3-4 menit, dan setelah itu Anda akan saya minta untuk presentasikan contoh bab pertama. Artinya kalau bab pertamanya oke, maka 1/3 dari proposal Anda sudah oke. Paham ya tugasnya? Ini tugasnya biar tidak saya ngomong terus, saya break 3-4 menit, Anda tolong langsung membuat. Ya, semacam tulisan bisa Word, bisa PowerPoint, silakan copy, nanti presentasikan. Tidak perlu hias-hias ya, kelamaan. Intinya apa? Oke, saya break. Pak, izin mau bertanya, boleh? Tanya apa? Untuk yang data empiris itu, apakah harus data berupa angka atau misal data kasus gitu, boleh nggak Pak?
Boleh, tapi memang bisa dirujuk ya, bahwa itu ada penelitiannya. Baik. Oke, saya akan nutup apa namanya? Harus tutup dulu ya. Nggak bisa menghilangkan video saya ya. Oh bisa deh. Oke, silakan. Saya beri kesempatan untuk membuat ya, tulisan presentasi singkat saja, poin-poin yang sudah Anda tulis, nanti langsung kemudian Anda presentasikan. 1-2 saja. Sementara saya akan break. Saya harus membuka pintu ini, istri saya sudah datang. Kedua, saya mau bikin minum dulu sebentar ya. Silakan 3-4 menit untuk bikin itu, nanti saya tunjuk 1-2 orang untuk presentasi.
Oke, semuanya siap. Saya tunjuk saja dulu perwakilan. Ya, pada ngilang ini videonya. Dinda. Kalau nggak mencantumkan dirinya berarti presentasi Dinda. Ayo. Kalau ada yang mau menjadi korban, silakan aja, ya. Jadi bukti. Pak, sudah Pak, ayo. Kan saya hanya minta poin-poinnya. Ayo silakan. Saya tunjuk ya. Dinda Nadia. Nah, ayo. Dinda dengar suara saya nggak? Iya, Pak. Sudah cepat kamu presenter aja. Bentar. Nggak usah lama-lama, kamu tunjukkan aja. Ya. Kamu tunjukkan saja. Sudah terlihat belum ya, Pak? Baru, ya. Kalau kamu sudah langsung presentasi tuh ini, sudah poin tuh. Minat. Iya, kemarin tapi belum ini. Tapi proposalnya udah jadi belum? Udah sih, Pak. Saya minta poinnya aja, poin-poin aja. Jadi yang kamu rumuskan disingkat saja. Ayo. Tunjukkan saja, tidak perlu di Nah, Untuk pendahuluannya ini, Pak. Di sini juga ada yang keunikan dari penelitian saya. Alasan saya mengambil judul ini juga di bagian ini. Nah, itu kamu lihat kata-kata itu saya katakan itu asumtif ya, kalimat terakhir. Kalau hanya begitu itu asumtif. Media kampanye dilakukan Pemkab Banyumas cukup mencolok. Nah, itu kalau nanti dibaca dalam proposal tidak ada data pendukungnya, itu adalah asumtif. Paham? Contoh ya. Kenapa? Alasannya mencolok. Dasar referensinya dari mana? Datanya dari mana? Itu yang harus kamu waspadai. Paham ya? Ya, Pak. Contoh langsung saja. Oke, terus. Ini datanya juga nggak ada ya. Kamu sebut kampanye protokol berapa kali dalam setahun, atau pandemi di Banyumas ada berapa orang, itu jangan kamu tolak data itu. Waktu itu, ini kan sebenarnya data juga Makanya saya tadi bilangnya, kamu pointer aja. Katanya sekian ribu orang berderita atau di COVID di Purwokerto. Itu boleh. Atau misalnya tadi, kamu sebut kata-katanya media kampanye. Berapa sih media kampanye yang digunakan? Menggunakan apa saja? berarti harus disebutkan ya, Pak? Lo itu kalau hanya menyebutkan cukup mencolok itu asumtif meneliti, ya. Kamu kalau mau sebutkan berapa data penggunaan media sosial misalnya, media yang dipunyai untuk kampanye apa saja. Nah, enggak kamu sebut dalam proposalnya, berarti itu asumtif. Paham ya? Saya tidak sampai metode, sampai di pendahuluan aja dulu. Oh, iya. Kamu sebut tertarik untuk meneliti, tertarik versimu, urgensinya apa? Apa urgensinya? Kenapa sih harus menggunakan kampanye? Urgensinya apa? Tertarik, saya tertarik dengan kamu. Kamu itu menariknya di mana? Nah, itu saya tanya lagi. Misalnya, kamu jawab coba. Karena menurut saya belum banyak ini kampanye protokol COVID ada, tapi yang paling itu harus butuhkan data. Nggak boleh kata-katanya kayak gitu, karena itu asumtif. Kata cukup banyak, sedikit, belum banyak, itu asumtif. Ingat loh ya, penelitian kita itu ilmiah. Jadi kamu sebutkan, sedikit itu apa? 1, 2, 7, 10. Nah, itu jelas. Ya? Ya, Pak. Atau kamu tunjukkan bahwa penelitian tentang strategi kampanye di Banyumas itu terbatas, terbukti dengan. Nah, penelitian yang itu kan ada. Ya, kamu bisa membandingkan sekaligus. Paham ya? Paham, Pak. Oke, cukup. Nah, saya cuma mau ngecek aja. Ini kamu berarti ini judul dan kalimatnya ini ya sudah berbau kualitatif ya. Oke, saya mau tunjuk yang kuanti. Afrah. Nah. Halo Afrah. Apakah kamu menghilang? Iya, Pak. Saya di HP, Pak, ini ikut Emang Zoom-nya. HP-nya nggak Jadi bisa ditunjukkan ya? Share screen nggak bisa ya? saya mungkin tunjukkan ini aja ya, Pak, data empiris sama penelitian sebelumnya tadi. Judulnya apa dulu? Oh, kalau judul saya masih belum Ya kamu share screen aja lah, share screen. Nggak ada datanya di HP saya, Pak, di laptop soalnya. Kamu 2-3 menit tadi kamu nulis apa? Oh, udah. Kalau ditulis aja gitu, Pak, di. Ya coba saya mau share tunjukkan kamu share screen.
Kalau judul sih kemungkinan saya ini Pak, peran komunikasi interpersonal antar santri dalam membentuk karakter. Ingat loh ya, tadi kata-kata peran dan dalam atau Ya. pengaruh terhadap itu kata-kata sambung ya. Iya Pak. Hati-hati. Dengan judul ini telah tahu kamu pendekatannya kuantitatif atau kualitatif ya. Ya. Jadi kamu kan Kalau jelas ya, menggunakan kata sambung berarti kamu sudah pasti ke kuantitatif. Ya. Oke, kamu gunanya apa? Eksplanasional atau korelasional? Kaitan antar hubungan variabelnya. Nanti akan muncul ini, Pak. tulisannya. Itu hanya sekedar menggunakan analisis regresi atau itu pilihan-pilihan. Ya, itu ketemu nanti di bab 3. Tapi yang sekarang dari logika penelitian kamu. Oke, kamu tunjukkan. Udah. Kenapa penting dilakukan? Datanya ada nggak sih santri itu? Kalau datanya saya Kamu mau lihat lihat di mana ini? Di Cilacap Pak. Jadi ada pondok pesantren baru, pondok pesantren Al Azhar itu baru 3 angkatan untuk tahun ini. Kenapa kamu teliti Al Azhar? Karena dia pondok pesantrennya baru, jadi Ya bukan karena alasannya pondok pesantren baru. bentar. Ilmiah Maksudnya, dong. Iya Pak. Jadi Apa? saya lihat ada kasus Nah, di tahun oke ya. Datanya tentang apa? Tentang penelitian kamu yang mendukung itu. Itu Iya. namanya konteks penelitian. Bukan alasannya karena itu pondok pesantren baru, Pak. Tuh. Saya suka itu, Pak. Sekalian aja kamu, saya mau lulus dengan itu, Pak. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh judul-judul Iya. dengan alasan-alasan begitu ya. Pemilihan Siap, Pak. penelitiannya. Nggak boleh. Subjektifnya dimunculkan seketika. Gitu, ya. Ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Orang kamu menyebutkan saya senang sama kamu ada alasannya kok. Benar nggak? Benar Pak. Kamu dulu menerima suami gimana caranya? Kamu tiba-tiba terima gitu, kamu nggak tahu alasannya, nggak mungkin, ya kan? Boleh subjektif, pasti ada rasionalitasnya. Ya, apalagi yang jomblo. Kenapa kok jomblo? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Bukan menyinggung, hanya cerita. Saya doakan yang jomblo segera punya pasangan, ya. Amin. Jadi kapan-kapan lulus gitu, sudah MIKOM, ngundang nikahan. Pandeminya sudah berakhir, akan datang. Oke. Afra, kamu perlu dalami lagi ya urgensinya ya. Ya Pak. Satu lagi. Ini yang nggak muncul nih. Nggak muncul, ngilang apa gimana nih? Melvia. Nah, ini di tengah-tengah, di slide saya tengah-tengah. Tadi Afrah di paling bawah. Terus tadi si Dinda itu paling atas. Nah, yang tengah-tengah adalah Melvia. Slide saya ini ada 5 slide ya. 1, 2, 3, 4, 5, benar. Hilang ini Melvia? Nah, iya. Nggak ada respon? Belok kiri. Slide saya. Suci Arti Mumtingah. Iya, Pak. Tunjukkan. Oh, sebentar. Saya coba share screen. Kalian kan sudah seminar, sudah tahu intinya. Halo, kan? Pak. Ngulang. Siapa yang halo? Pak Melvi. Melvi, Pak. Anu lagi baca doa, Pak, di rumah 4 bulanan ini baru nyampe keluar. Kamu kuliah sambil kerja ya begini ini ya. Oh no, lagi orang kuliah memimpin doa. Kamu memimpin doa buat teman-temanmu pada lulus 2 semester gitu, 3 semester gitu. Ya udahlah, kamu antara Suci sama Melvia. Anu lagi 4 bulanan, Pak. Yang 4 bulanan siapa? Ya. Saya, Kamu 4 bulanan ya? Pak. Oh, alhamdulillah. Ternyata ini cabang Iya, bayi. Pak. Sudah Kemarin disiapkan hamil. ruhnya ya. Oke, senang saya. Akan jadi mbah Iya, saya. Pak, Ya. doakan. Mas saya punya anak, Iya, biasanya Pak. dipanggilnya mbah. Kamu aja panggil Pak ya. Anakmu gede manggil saya kakek ya. Tuh, tua saya ya. Iya, Pak, doakan, Pak. Ya wes, kamu stop dulu lah. Saya bahagia ya. Ikut bahagia dengan kehamilan. Jaga betul itu. Iya, Ada Pak. surat Anu Yusuf dulu atau pernah Maryam keguguran, boleh Pak. lah. Enggak, insya Allah enggak sehat-sehat. Suci. Kalau enggak saya belok kanan ini. Iya, Pak. Ayo, tunjukkanlah tulisanmu. Iya, sebentar. Sambil saya ngopi. Aku minta tolong Mbak Tika untuk share screen. Mohon maaf, Pak, saya lagi pakai HP soalnya. Tika. Iya. Makasih, Tika. Ya, simpel aja. Oke. Pak, Yang baru gini aja boleh. Iya. Nah, oke.
Jadi judulnya kurang lebih ini, dinamika kelompok tim pendamping keluarga dalam program percepatan penurunan stunting di Desa Telhap Kidul. Waduh, kasusmu kok mirip dengan contoh penelitian saya ini. Maksud- Oke, good. Nah, ini nanti kita harus cepat-cepatan publikasi ya. Soalnya ini kasus saya juga ini pemberdayaan perempuan dalam penurunan kasus gizi buruk ini. Aduh, oke deh. Program baru di kami, Pak. Program Iya, nggak baru apa-apa. di KBN. Kenapa ini datanya? Berapa orang? Data itu bukan hanya sekedar perpres ya. Datanya di bawah, Pak. Nah, boleh. Kamu bukan tampil pun boleh, pakai pakai kualitatif datarnya gini boleh ya. Oh iya. Ada berapa itu? 392. 392. Oke, good. Yang Nah, itu yang disebut dengan data ya. Itu di mana itu? Telhap Lor. Telhap Kidul saya, Pak. Karangreja. Emang kenapa kamu milih Telhap Kidul? Karena ini lokasi pekerjaan saya, Pak. Oh, itu subjektif lagi. Ya, tapi Nggak salah, tapi sebenarnya- alasannya harus yang tidak begitu Iya, Pak. ya. Jadi, Karena di Telhap Kidul mungkin ada sekian ratus orang yang keluarga yang itu betul. stunting. Ini Telhap Itu Kidul merupakan maksudnya. ini 3 lokus Jangan karena saya stunting. tinggal di situ, Pak. Jangan, sama dengan tadi. Ya, ya boleh subjektif itu, tapi jangan disebutkan subjektivitasmu, ya. Iya, Pak. Nah, itu kata-kata jadi- Desa Telhap Kidul mendapatkan APE berupa PKB PKB. kita Bandung. Nah, itu kenapa diberikan itu? Nah, itu maksudnya itu, ya. Oke, good. Novelty-nya Ini program baru penanggulangan stunting yang dimulai dari calon pengantin. kaitkan dengan state of the art, ya. Iya, Pak. Kaitan dengan state of the art itu maksudnya bahwa ini novelty baru. Bukti barunya apa? Kaitkan dengan state of the art, bahwa ada penelitian sebelumnya yang bicara tentang ini. Atau bahkan tidak ada penelitian yang seperti ini. Nah, itu boleh, ya. Oh ya, iya, baik, Pak. Wah, kasusmu sama dengan punya saya ini. Kita cepat-cepatan publish ya. Kalau saya publish duluan, jangan salah loh ya. Pak. Saya nggak di Telhap Kidul, nggak. Saya di Purwokerto saja, ya. Baik. Purwokerto itu per tahun 2020 Juni ada 1.600 Purwokerto yang stunting. Ya. Nah, yang kayak begini boleh. Oh, bukan sesuatu yang case-nya pasti beda. Kamu pasti ini gunakan studi kasus ya atau Iya, deskriptif. betul, Pak. Nah, Betul. langsung ketebak metodenya. Oke? Good. Iya. Cukup bagus, langsung selesai. Yang lain tidak perlu ditampilkan. Soalnya saya tahu banyak yang deg-degan kayak Yuni Gunawan itu deg-degan dia. Laksmi alhamdulillah nggak jadi presentasi saya muncul ya. Tapi ingat loh ya, kamu mau malah tampil sendiri. Ya Pak, pengen. Ya, coba singkat saja. Kamu korban yang keempat. Enggak korban, Ding. Ini kan volunteer ya. Ayo cepat tampilkan. Nanti hilang ini bab 2 dan bab 3 ini. Nah, kuliah kita sayang ini, harusnya kalau ini malam bisa sampai jam 10 ya. Kita dibatasi oleh azan pokoknya. Ayo, kok nggak share screen kamu? Kamu ini apa? Kamu bicara tentang semiotik kah? Iya Pak, jadi pengen Kamu dulu S1-nya apa skripsinya? Bapak saya dulu enggak Bukan semiotik kan? bikin dokumenter. Bukan semiotik. Bukan. Ya sudahlah. Biar nggak bosen. Kamu semiotik terus power nggak bosen kamu. Oke, judulnya itu. Kenapa kok itu cek kamu modelnya ini kamu copy nih. Ya, ini kamu copy judul ini terus kamu coba googling ya. Iya. Ingat loh. Semiotik film itu karena itu beredar nasional ya. Judul ini kan begitu, maka mau tidak mau kamu cepat-cepatan nggak meliti yang lain. Itu masalahnya. Ya. Kalau ternyata judul itu sudah dipakai orang lain, ya mohon maaf, berarti kamu akan ditolak. Iya. Jadi memang cepat-cepatan. Bahkan bisa jadi kasusnya itu saat Semprot belum muncul dicari, tapi karena kamu lama nggak maju-maju, ternyata hal itu pas Semhas ada yang meneliti. Hati-hati, kamu nanti kena redundansi. Kalau dia sudah publish duluan, ya. Datanya ada, data di sini kan data filmnya ya sebenarnya, ya. Data filmnya mana ini? Data filmnya belum saya masukin sih Pak. Saya Nah, cuma sebenarnya boleh, ya. Data empiris kasusnya, ya boleh.
bahwa ada 44.500 kekerasan seksual, ya, misalnya. Iya. Oke, boleh. Kemudian nanti data film itu masuk, karena kan data yang akan dibedah itu sebenarnya ya, walaupun tidak terlalu detail, singkat saja. Iya. Urgensinya apa? Urgensinya Kan karena sekarang sudah itu, yang sekarang lagi diwacanakan. Ayo, kalau ada yang pertanyaan gitu gimana? kan Itu sekarang sampai lagi rame. RUU PTKS belum diterbitin, Pak, walaupun Iya, lagi. itu kan nanti kan kamu mau seminar kapan sih? Hati-hati loh ya. Waktu itu harus kamu perhitungkan juga. Jangan-jangan kamu kalimat itu nanti kamu ganti, ya. Jadi tidak jadi memiliki atau baru saja. Boleh saja toh? Kenapa kok representasi seksual itu menarik? Representasi penyintas itu apa? Korban, pelaku ya. Orang Korban. yang mengalami korban ya. Iya. Itu kok kemudian kamu teliti apa sih? Nah, ini kamu akan melihatnya itu dari apa? Dari contoh penelitiannya. Nah, aku sebut kamu film 27 Steps of May. Nah, itu boleh ya. Tinggal apakah itu filmnya atau penelitian. Tapi itu sudah ada gambarannya, berarti sudah kamu tunjukkan. Oke, good. Oke, makasih, Pak. Tapi saya mau penasaran ini, kamu representasi ini kita searching judul ya. Googling representasi. Apa judulnya tadi? Kamu sebut representasi apa? Representasi Kekerasan. perempuan penyintas kekerasan seksual. Perempuan penyintas Kekerasan seksual mm-mm, dalam film seksual dalam film Penyalin Cahaya. Itu Penyalin. Film tahun berapa sih itu? baru, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Maksud saya kita kan lagi menunjukkan ya. Iya. Coba sekarang kita lihat. Tadi ada sih, Pak, yang sama yang 27 Step of Me. Masa? Iya. Loh, kok nggak muncul? Saya tulis di mana tadi? Oh, ini di sini. Coba ya, ini kita searching ya. Ini saya tulis, kamu kebaca ya tulisan saya ya. Iya, kebaca, Pak. Pintas Penyalin Cahaya. Kamu tulis di sini jurnal. Oke, kita ini kalau KTA simpel-simpel aja sebenarnya cari kayak gini ya. Kita googling saja nih. Nah, lihat. Apakah pernah diteliti? Misalnya, nah di sini. Oke ya. Ini kan karena kita tidak menyebutkan ini, misalnya kita kasih bintang jurnal misalnya ya. Oke. Nah, apakah ada kasus penelitian itu? Lihat ya. Nah, hati-hati, ini mirip ya. Ini yang ini. Misalnya ini ya. Iya, Apakah siapa? judulnya sama? Misalnya, saya tidak tahu ya. Lihat gunakan alasnya, semiotiknya sama. Cuma dia filmnya 7 hati, 7 cinta, 7 wanita, 7 anak perempuan, 7 dokter, macam-macam ini ya. Misalnya kayak begitu, hati-hati ambil. Ini berarti belum ada spesifik yang muncul berjudul itu dari film tentang itu. Tapi ingat loh, kamu hati-hati dengan kata-kata redundansi. Kita cek aja misalnya di sini. Sinyal saya semoga cepat. Wih. Nah, ini kalau sudah kebuka nanti kita lihat apakah judulmu sama dengan itu atau tidak. Nah, ya. Ini kan judulnya mirip loh, hati-hati dengan itu. Ya. Hanya beda film. Ya. Oke. Artinya ini kan nanti kalau kamu gunakan itu, analisisnya juga sama sebagai semiotik ya. Saya khawatirnya nanti kamu udah nggak redundansi. Paham ya? Ya, siap. Paham ya? Yang lain-lain juga gitu kalau searching. Saya kasih tahu caranya. Baik, saya anggap selesai untuk presentasi dadakan. Yang lain syukur saja ini. Kalau yang butuh datang ke kampus mau diskusi boleh ya. Saya ini tinggal ngoreksi tugas-tugas Anda ini. Ada yang emailnya lompat-lompat, ternyata ada yang salah email juga. Ampun, saya bilang ya nanti saya akan bikin email baru. Tak tulis langsung tugas S1, tugas S2. Ada yang S1 masuk ke email S2, S2 masuk ke email S1. Baik, saya share screen lagi, saya teruskan lagi. Kita selesai ya di bab 1 pendahuluan ya. Sambil kalau ada diskusi, kita teruskan, silakan ya. Oke. Baik. Bab 2. Nah, ini sudah ada lah intinya ya. Kalau yang dari kita sudah pernah tahu. 1, minimal ada subbabnya 4.
Minimal subbabnya 4. Nggak beda jauh sih sebenarnya dengan skripsi ya. Kalau skripsi di Unsur kan referensi penelitian terdahulunya 5 ya. 5 itu masih dibebaskan nasional semua boleh. Sementara kalau di tesis, khususnya di MIK, saya tahu belum ada perubahan ini ya di buku panduan kita. Jadi masih menggunakan yang lama, ini yang saya share yang lama. Kalau nanti ada yang baru pasti akan disesuaikan oleh Koprodi. Referensinya 7. Ya, dan 7 itu 4 harus internasional. Ya, sisanya nasional. Kemarin ada yang maju ke saya, proposalnya referensinya penelitian terdahulunya 12. Bukan saya tidak setuju, saya senang-senang aja. Ya, 12 referensi penelitian terdahulu. Persoalannya akan digunakan untuk analisis tidak. Banyak skripsi yang menulis penelitian terdahulu tidak dirujuk sama sekali dalam pembahasan di bab 4. Nah, kalau Anda nanti menulis referensi ini, penelitian terdahulu, mau tidak mau Anda harus gunakan sebagai bahan analisis, ISO analisis. Ya, berikan penjelasan, ya, penjelasan singkat gitu, dan bentuk tabel. Nah, tabelnya ini yang saya sering minta. Biasanya banyak yang bukan bimbingan saya biasanya tidak terlalu urgen dia menulis misalnya apa. Kalau judul penelitian pasti ada, judul artikelnya ada. Tapi alamat website atau DOI artikel jurnal itu sering tidak tulis. Kalau saya yang penguji pembimbing tak minta sebutkan DOI-nya, sebutkan atau alamat website. Ya, ada penulis dan tahun terbit. Anda bikin tabel-tabelnya tuh kolom-kolom. Metode yang digunakan. Jadi Anda bisa membandingkan. Anda ini penelitiannya kualitatif. Referensi jurnal yang Anda gunakan rujuk itu banyak kuantitatif. Kan aneh ya. Itu harus Anda pahami. Jadi Anda kok rujuknya banyak yang kuantitatif, sementara Anda gunakan kualitatif. Nah, di mana bedanya? Di mana persamaannya? Kalau begitu kenapa Anda nggak gunakan yang kuantitatif? Nah, itu contoh. Ya. Teori. Banyak jurnal yang tidak menyebutkan teori yang digunakan. Tidak apa-apa, yang penting Anda sebutkan kemiripannya, ya. Kemudian sebutkan hasil, perbedaan persamaan dengan penelitian yang Anda usulkan. Nah, ini nomor 2 dan 3 ini terbalik nanti posisinya kalau Anda gunakan metode yang berbeda. Catat ya. Ini kan direkam, sudah direkam kan ya tadi ya, Tika ya? Apa enggak direkam lagi? Kalau Anda gunakan kualitatif, ya, saya minta, ini kalau saya yang penguji atau pembimbing, konseptualnya duluan daripada teori. Kalau Anda gunakan kualitatif. Kalau Anda gunakan positivistik, kuantitatif, teorinya duluan. Kenapa? Karena teorinya yang akan diuji. Ya, konsepnya itu menjelaskan konseptual rumusan masalah Anda. Nah, Anda untuk tesis ini, meskipun nanti untuk kuantitatif yang diuji hanya 1 teori, tapi Anda akan gunakan 2 teori yang relevan, terkait, mirip. Ya, meskipun yang diuji hanya 1 teori. Karena teori itu pasti ada kaitannya. Misalnya Anda gunakan uses, misalnya gratification. Misalnya. Anda kaitkan dengan teori yang lain, misalnya apa? Teori silent misalnya, atau teori intermedia yang sifatnya linear, boleh. Ya, boleh. Misal, nah, kalau yang kualitatif, teorinya memang tentatif. Ya, bisa berubah di lapangan, bisa berubah saat seminar hasil misalnya, boleh nggak ada masalah. Tapi juga teorinya yang relevan 2. Dan Anda harus jelaskan yang namanya teori ini bukan konsep. Apa isinya? Ini yang harus Anda cek ini. 1, dalam poin teori ini, keterangan yang Anda ketik ini, Anda tulis sendiri. 1, harus ada tokohnya, tokoh penemu teori. Ditemukan kapan, tahunnya, ada sejarah. Ya, misalnya. Kemudian apa? Relevansi atau kaitan teori ini digunakan dalam riset itu apa? Anda jelaskan dulu yang kedua apa? Asumsi teori. Inti teori, isi teorinya apa? Konten teorinya apa? Lalu yang ketiga, relevansi kaitan teori itu dalam penelitian Anda. Kenapa kok pakai teori ini? Yang kedua, kenapa pakai teori itu? Sehingga tahu logikanya, tahu arahnya. Kenapa ini sebagai dasar? Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak? Jadi dalam teori ketika Anda pilih tadi, Anda harus jelaskan 1 tadi tokoh-tokohnya, ditemukan siapa, sejarah temuan teori itu. Kedua, asumsi teori, isi teorinya apa. Ya, ketiga, kenapa teori itu dipakai dalam riset Anda? Dalam hal apa? Mendukung apa? Jelas kalau positivistik,
Anda kan tulis bahwa teori ini memang digunakan dalam penelitian ini karena jelas, ya, buktinya pendukungnya jelas, bla 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 jelas. Ya, nanti akan turunkan Anda dalam definisi operasional, definisi konseptualnya, ya. Itu jelas kalau yang kualitatif. Tapi kalau yang kualitatif biasanya Anda menggunakan itu sifatnya asumsi. Ini contohnya kayak EPAS, teori empowerment, terus teori pemberdayaan karena kasusnya tentang pemberdayaan. Tadi misalnya kasusnya tadi siapa itu yang stunting tadi? Aduh. Afra. Benar ya? Tadi stunting Afra ya? Mbak Suci. Bukan Pak, Mbak Suci. Suci, sorry. Nah, ini kan saya lupa kan, gara-gara nggak pernah ketemu dengan kalian yang kayak begini. Saya baru ketemu Yofi aja baru kemarin itu ya. Kalau dia nggak main diajak Tika ya nggak ngerti saya yang namanya Yofi kayak apa. Ketemu dengan saya, Yofi malah ngomong langsung, Pak, ternyata Pak Bekti nggak segendut dalam online. Jadi kalau online tambah gendut saya. Saya sudah diet ini. Tapi dietnya diet kopi sama aja bohong ya. Dan saya senang kalau wajah-wajah menunggu nih. Lihatin di video, kelihatan mesti lagi menunggu-nunggu saya minum ngomong apa. Jelaskan kaitan teori itu. Biar Anda jelas posisi menggunakan teori itu apa. Jangan asal pilih. Teori stunting, pemberdayaan perempuan misalnya. Ah, kalau itu contoh teori berdayaan. Tulisnya teori berdayaan. Tapi asumsinya nggak ada. Ingat loh ya, teori berdayaan itu banyak. Saya punya referensinya, teori berdayaan itu ada 7. Ada yang mengatakan referensi lain ada 9 bisnis teori yang digunakan. Jadi silakan pilih satu saja. Jangan teori baru itu kelompok nama teori. Karena teori empowerment itu teori berdayaan itu banyak. Ya, hati-hati untuk misalnya yang kualitatif. Kalau yang kualitatif jelas teori yang diuji satu. Apa? Satu mendukung saja. Ya, syukur-syukur kalau sudah saya jelaskan dulu posisi teori masih ingat, Anda ambil dari teori yang di atasnya satu. Grand teori misalnya ya, atau middle rank teori yang teori tengahnya, atau Anda gunakan yang applied ya, teori terapan. Pak, kalau dua-duanya terapan boleh enggak? Ya, kalau Anda gunakan teori terapannya, Anda ukur, lihat ukurannya. Teori mana yang keluar duluan? Ya, misalnya jarum hipodermik sama user rectification, pasti keluar mana duluan? Enggak ada yang jawab. Aja. Ini anak master ini tanyain diem aja. Teori jarum hipodermik sama user duluan mana keluar? Hipodermik. Nah, kamu munculkan dua itu dengan rujukan teori pertama yang dipakai misalnya hipodermik, dua uses itu boleh. Jadi boleh kalau sama-sama terapan, ya. Tapi yang dipakai teori yang kedua boleh, ya. Jadi selalu yang digunakan sebenarnya dalam ukuran logika kita adalah teori yang kedua, karena teori yang pertama itu anggaplah teori mendahului. Nah, teori media itu kan teori pertama muncul kan teori jarum hipodermik, misalnya, ya. Kalau Anda mencoba menaruh penelitian itu dipengaruhi media itu mempengaruhi halayak, harus ada. Ya, jelaskan relevansi. Termasuk yang kuantitatif juga begitu. Karena kan nanti akan ada dijelaskan tentang operasionalnya bagaimana, konsepsionalnya bagaimana. Ya, subbab yang keempat itulah kerangka pikiran, bikin alur dari rumusan masalah sampai tujuan akhir. Penelitian Anda di akhirnya kayak gimana? Bentuknya denah, tab, kok jadi lupa saya. Diagram boleh, ya. Arah panah-panah itu ya boleh. Nggak harus panah, bentuknya coretan sambungan boleh saja. Kalau saya tidak terlalu, tapi saya bisa runut lihat bahwa kamu tuh paham yang kamu teliti. Dari konteks masalah yang muncul, apa isinya yang diteliti, ya, tujuan akhir penelitian itu apa, gunakan metodenya kenapa ini, teori posisinya di mana. Yang suka dilupakan dalam kerangka pemikiran adalah posisi teori. Dan ingat loh, teori Anda 2. Ya, kemarin tuh ada yang seminarnya saya gagalkan karena gunakan teori 1. Saya tanya kenapa pembimbingnya lupa, pembimbingnya nggak baca, lupa dia. Itu ya, hati-hati. Memang sebagai penguji kadang-kadang saya lebih detail ya. Tapi itu buat Anda harus paham. Nah, saya kepikir Anda ya harus lebih baik. Oke, itu isi bab 2. Simpel sih. Ya. Bab 3 isinya. Nah, Anda sudah jelaskan adalah paradigma. Jangan sampai Anda tanya paradigmanya apa, nggak ngerti. Dari tadi saya ngomong positivistik, saya ngomong konstruktivistik, saya ngomong kritis misalnya. Itu harus Anda jelaskan dan detail paham baik. Kasus Inza dengan gunakan semiotik, itu paradigmanya apa Inza? Gimana Pak?
Positivisme apa ya? Penelitianmu tentang apa tadi? Representasi. Tentang kekerasan seksual tadi kan? Ya, Paradigmanya apa? paradigma yang positivisme itu bukan sih, Pak? Iya, paradigma penelitiannya apa? Tuh, kamu baca ulang ya. Slide saya masih saya share di LDRU, belum saya hapus kok. Kamu sudah download belum? Udah, Pak, perlu dibaca ulang kayaknya, Pak. Nah, sekarang saya tanya, wes, daripada saya ngomong ini pertemuan ke-14 ini, paradigma penelitian kamu dengan judul representasi kekerasan menggunakan pendekatan semiotik. Itu apa paradigmanya? Yang Mesti kamu nanti tak duduk kamu nih. Kalau ini kelas tatap muka nih, saya bisa meradang ini. Ayo, apa? Ayo, jawab. Inza. Nanti saya butuh obat ini ya. Kamu Inza jadi Inzana ini, obat turun panas. Kok malah lupa paradigma? Kamu tanya ini. Sekarang saya nanya Afrah. Afrah. Judulmu penelitian kamu paradigmanya apa, Afrah? Oh, Afrah tadi saya tanya ya. Nur. Mana Ya, Nur? Pak. Saya, Pak. Nur, paradigmamu tadi judulmu penelitian apa, Nur? Saya pengaruh iklim komunikasi organisasi dan perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai. Tentu saja positifis, Pak. Nah, itu meyakinkan gitu loh. Itu cocok gitu. Anak PA saya itu ngomongnya tegas gitu. Ya. Ah, Inza nih kau jadi Inzana. Paradigma kok lupa. Baca lagi. Jangan sampai kamu nanti ujian Semprov tanya ini paradigmanya apa, salah. Wah, langsung file dari saya wes. Mau nilai apa? Ya. Berharap saya jangan jadi pengujimu. Yang mantep-mantep gitu saya jadi pengujinya nggak apa-apa, nggak usah jadi pembimbing. Kalau yang ragu-ragu, kamu ketemu nanti ya. Baik, oke. Jelaskan juga metode yang dipakai. Kalau kamu gunakan analisisnya jelas pendekatannya tadi apa kritis misalnya, gunakan semiotik misalnya. Kamu sebut metode yang digunakan adalah semiotik. Dan kamu harus jelaskan semiotik nggak cuma satu tokohnya. Semiotik apa yang kamu pakai? Ya, party misalnya. Itu harus kamu sebut kalau menggunakan party. Nah, itu nanti ada asumsinya. Asumsi teorinya di mana? Di bab 2 tentang kerangka teori. Paham ya? Paham ya? Inza? Mau kamu jawabannya ora pas. Harus paham. Ya, ini kuliah boleh saya ketawa-ketawa. Saat ujian kamu tidak boleh ada ketawa-ketawa ya. Kalau saya jadi penguji, ya. Ingat loh, FISIP sekarang ada zona integritas ini. Jadi boleh marah-marah. Kan integritas sebagai dosen itu. Kalau kuliah boleh marah-marah. Enggak boleh kalau kuliah. Ini harus happy-happy ya. Oke. Locus of research, kamu jelaskan juga. Apa sih yang akan kamu teliti? Locus itu apa locus? Locus of research, ada yang tahu apa itu locus? Ini saya tanya anak PA saya yang satu lagi, Juni Gunawan. Iya, Pak. Lokasi, apa kamu Pak. yang tahu? Lokasi. Wah, mau lokasi ya. Apa locus of research? Ini bukan lokasi of research, bukan. Ini locus. Apa coba? Tahu nggak locus of research? Kamu googling gitu. Mau ketemu internet, langsung googling ketemu jawabannya. Ayo, apa? Locus. Ini yang tidak saya sebut dari tadi namanya siapa sih? Nadia Nur. Nah, Nadia Nur. Kamu di mana, Nadia? Kamu dari tadi aktif toh? Aktif, Pak. Biasanya nyala ini, saya lagi lihat-lihat. Okay. Apa? Locus of research, tahu nggak? Apa ya, Pak? Kamu saya tanya kok malah balas nanya loh. Jawab aja. Waktu bukan, Pak? Waktu apa? Waktu penelitian. Ada? Kontrol penelitian kali. Googling aja kamu, googling susah. Kamu tuh punya handphone, googling. Ini lagi dipakai buat Zoom, Pak. Sulit, Pak.
Raka. Tadi ada Raka. Mana tadi Raka? Sofi. Tadi ada Sofi. Loh, Rofi pada ngilang. Tempat penelitian atau bukan, Pak? Lokus itu tempat penelitian. Sofi. Iya, Pak. Pagi Kamu hujan, jawab apa? Tempat penelitian, Pak. Itu lokus. Hasil Ya. penelitian kali, Pak. Malah hasil tempat. Aduh. Hei. Kamu harus menjelaskan yang disebut locus of research. Wah, ini nggak jelas nanti kamu penelitian kamu. Kendali penelitian, Pak. Apa? Kamu nih lu orang ngomong terus ngilang. Kontrol Ya, Pak. pengendalian penelitian kali, Pak. Kono kali, sungai di mana? Ya, itu. Nah, orang kamu ah. Apa? Aduh, Adit. Senyum aja kamu tanya locus. Woi. Aduh, kamu aja pasca ini harus belajar lagi ya. Iya, lokasi sih Pak, lokasi yang akan diteliti itu di mana? Iya bukan sih Pak? Ya salah. Kamu nanya Subjek ya, penelitian saya bukan, bilang, Pak, kalau lokus. kamu tebak-tebakan malah nanti dapat hadiah. Enggak lah, kamu cari sendiri. Pusing kayak kalau kayak gini. Ya, kalau kita bicara subjek objek, jadi lokasi, ada hasil, kendali. Aduh. Ini pengumpulan data. Kalau kamu gunakan kuantitatif, jelas. Ya. Prosedur pengumpulan datanya pakai apa, jelas. Kalau kamu gunakan kuesioner, kuesionernya tertutup, terbuka, semi tertutup, nah itu harus jelas ditunjukkan buktinya. Ya, Pak, saya misalnya tertarik dengan mixed method. Ini yang pertanyaan krusial, misalnya menggunakan mixed method. Mixed method harus dipilih satu paradigma utamanya apa? Pegang kata-kata saya. Allah. Mixed method paradigma awal dasarnya apa dulu? Apakah Anda gunakan kuantitatif duluan? Anda gunakan kualitatif duluan. Kalau Anda gunakan positifis duluan sebagai paradigma awal, Anda boleh menggeneralisir di awal tadi logika deduktifnya di awal dalam pendahuluan, metodenya kemudian Anda tulis mixed method. Tapi paradigma awal yang Anda lakukan pertama berarti apa? Kalau dari judulnya tadi adalah kaitannya dua variabel misalnya, maka paling simpel kalau dua variabel boleh tiga variabel boleh. Maka pasti akan muncul kerangka pikir dasarnya adalah positivistik. Berarti alat ukur pertama yang Anda gunakan, Anda akan sebarkan kuesioner misalnya. Ya, kuesioner itu kan Anda berisi dengan pilihan jawaban, bukan? Alternatif jawaban dari setuju sampai tidak setuju misalnya ya, atau ya dan tidak kalau hanya terbuka tertutup misalnya. Nah, setelah itu kemudian kok jawabannya kayak gini, kurang mantap dengan ini. Anda gunakan tambahan metode penelitian. Misalnya Anda gunakan wawancara untuk mengerti data itu benar atau tidak. Itu namanya mixed method. Paradigmanya tetap satu. Paradigma awalnya adalah positivistik. Jadi nggak mungkin kalau mixed method dua-dua paradigma dipakai dua-duanya. Sama-sama besar, enggak. Harus mengikuti salah satu paradigma itu harus ada yang menonjol salah satu. Yang mana yang mau dipakai? Ya, yang satu itu hanya melengkapi saja. Tapi kalau Anda gunakan misalnya Asus data, ya, ini saya langsung simple aja data. Misalnya penelitian saya sekian tahun yang lalu, saya jadikan contoh masih apa namanya masih relevan. Saya datang ke KUA Purwokerto Utara, kemudian disebutkan data di tahun itu ya, tahun itu. Ada 250 orang yang mengajukan izin menikah muda. Pernikahan perempuan itu kan usianya waktu itu 16 tahun, sekarang dinaikkan 3 tahun, jadi 19 tahun. Nah, waktu itu, kenapa kok ada anak-anak di bawah, kita sebut anak-anak, perempuan minta nikah usia dini, atau laki-laki minta dini, totalnya 250 pada tahun itu. Itu data. Ya kan? Oke, data, kita tahu itu populasinya, nah itu data kan populasinya. Saya mau ambil sampel untuk diwawancara, saya gunakan menggunakan pendekatan yang sifatnya fenomenologi. Boleh kan? Atau misalnya Anda mau studi kasus pun boleh, nggak salah. Ada apa dengan pernikahan muda di kalangan remaja di Purwokerto Utara? Ada apa itu bahasa masalah, rumusan masalah. Anda bisa ganti kalimatnya dengan yang lain. Atau fenomena apa? Boleh, apapun gambarannya apa seperti apa. Tapi setelah jawaban itu ternyata semuanya kan bicara tentang wawancara, observasi, dan sebagainya. Ini kepengen tahu seberapa tingkat sih pemahaman mereka tentang menikah muda itu bahayanya itu atau tidak.
Sambil saya ketika wawancara itu, kemudian saya ambil responden, itu yang tadinya informan ya, saya kemudian sembari menyebarkan kuesioner juga. Setelah saya wawancarai, itu ukurannya fenomenanya apa yang diteliti, tapi saya ingin tahu seberapa tingkat ukuran pemahaman mereka. Tambahan data saja. Dia ngerti nggak sih resiko pernikahan muda itu apa? Pertanyaan-pertanyaan singkat saja, tapi saya bikin kuesioner yang kemudian mereka jawab. Ternyata itu menambah data bahwa ternyata banyak yang mereka tuh nggak paham, misalnya resiko tentang pernikahan muda. Alasan yang utama memang ekonomi. Nah, kenapa sih mereka menikah? Alasan apa? Ekonomi, setuju, sangat setuju, misalnya begitu, sampai tidak setuju, misalnya. Ternyata ekonomi. Ternyata ada hal lain yang tidak setuju. Tidak setujunya katanya apa? Ya ada yang apa namanya karena hamil, ada yang dorongan orang tua, macam-macam lah alasannya. Jumlah itu kita presentasikan, ya, kita kemudian klasifikasikan data itu, kita munculkan dalam bentuk apa namanya pie chart. Ini loh faktor-faktor lain yang menambah ukuran pemahaman boleh. Nah, kayak begini contohnya. Paradigmanya pertama tadi apa? Konstruktivis. Ya, konstruktivitas atau post positivity itu sama yo. Jangan diubah-ubah, nanti bingung lagi. Ya, yang pasti kalau kuantitatif itu sama dengan positivistik, sama dengan natural, itu jelas. Ya, kalau kita bilang setelah post positivistik, setelah itu kan post positivistik itu sama dengan konstruktivistik. Sudah jelaskan, pilihannya ada dua kalau menggunakan referensi yang utama, tapi sekarang ada pendapat mengatakan kritis pun satu paradigma tersendiri. Jadi yang mengatakan ada tiga, referensinya pun ada. Silahkan dipilih. Tapi intinya harus membedakan yang mana, yang positivistik misalnya ya, yang empiris sama dengan kuantitatif. Tapi kalau post positivistik sama dengan konstruktivistik sama dengan kualitatif. Jelas ya? Nah, kalau di luar itu kritis misalnya itu boleh. Kritisnya ada yang masukkan di konstruktivis atau lanjutan dari metode kualitatif boleh. Karena semua yang dua itu ya pasti masuk ranahnya dari kualitatif. Ya. Walaupun kalau kita nanti ketemu kan sudah saya jelaskan dulu ya, semiotik katakanlah, konten analisis misalnya, yang hal baru-baru itu misalnya discourse analisis itu misalnya. Kritis itu walaupun subjektif, sangat kritis, tapi juga menggunakan prosedur ya. Kayak orang kuantitatif ada prosedurnya. Ya, tidak sebebas seperti Anda meneliti yang lain. Nah, Anda harus cek. Misalnya Anda gunakan paradigmanya itu, terus tambah datanya boleh ya. Kalau di kita yang sering menggunakan mix method itu Pak Agung. Kalau Anda tertarik dengan itu silakan gunakan. Ya, Agung untuk meneliti tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, tingkat kondisinya diukur menggunakan kuantitatif. Untuk mengerti bagaimana pemahaman mereka diaplikasikan, diwawancarai mereka gunakan mix method. Ya, materi pengumpulan data, ingat pengumpulan data buat orang kualitatif. Observasi duluan mana sama wawancara? Observasi, Pak. Yakin, Yun? Yakin. Nah, kalau gitu dalam proses nanti di proposal Anda mau tulis wawancara duluan atau observasi duluan? Jelas observasi dulu, Pak, baru wawancara. Pegang ya. Ini kan direkam toh ini, Tika? Direkam, Pak. Bagus. Jadi catatan buat arsip Anda. Ya. Yang kedua, yang disebut dengan dokumentasi. Itu bukan dokumentasi ketika Anda wawancara di foto-foto itu dokumentasi, bukan. Yang disebut dokumentasi adalah studi dokumen. Tahu nggak studi dokumen? Bukan dokumentasi saat wawancara di foto, lagi ngomongin dengan wawancara dengan tokoh X, di foto, inilah dokumentasi saya. Loh, itu namanya arsip dokumentasi foto, kamu tuh membuktikan kamu di lapangan. Ya. Tapi yang disebut dengan studi dokumentasi itu misalnya ada prasasti, peraturan, perundangan, ya kebijakan pemerintah, SK rektor misalnya. Itu yang namanya dokumen. Namanya dokumentasi adalah studi dokumen, bukan dokumentasi foto-foto saat mewawancarai orang-orang, bukan. Kalau kamu wawancari orang, maksudnya di mana kolom penjelasannya, triangulasinya nanti? Di observasi. Itu loh orang senyum. Nah, senyumnya itu difoto, tunjukkan dalam wawancara di bab observasi, di sub hasil penelitian untuk melakukan triangulasi. Pengamatan orang itu sambil ketawa-ketawa diwawancarai. Nah, itu boleh. Tapi bentuknya di mana itu? Di observasi, bentuk pengamatanmu, cuma direkam. Tapi yang disebut dengan studi dokumentasi,
Anda itu bukan melihat foto hasil wawancara, tapi melihat dokumen-dokumen yang mendukung kejadian itu. Misalnya kasus tentang premanisasi di Kober tuh, lapangan Gempar. Saya nanya, mana yang disebut dengan dokumen? Saat dia wawancara, foto, tokoh informannya lagi ngomong di foto, bukan dokumen, bukan studi dokumen itu. Tapi misalnya kamu sebut larangan melakukan tindakan kriminal di sekitar lapangan Gempar, nah itu dokumen. Yang disebut apa dokumen itu? Studi dokumen. Itu bukti aturan umum. Paham ya? Tolong dipahami itu ya. Jelas ya? Bukan foto-foto saat kamu melakukan wawancara. Kalau kamu melihat gambar orang, menunjukkan dia lagi ketawa-ketawa, terus kamu foto, nah itu boleh sebagai apa? Hasil pengamatan. Kamu bisa mendeskripsikan dalam bentuk gambar, dijelaskan, atau langsung mendeskripsikan berdasarkan pengamatan, nanti di bab 4 dalam hasil penelitian. Clear ya? Ini clear ya? Clear ya? Semuanya clear ya? Laksmi clear ya? Oke. Baru setelah itu kemudian Anda akan milih informan. Lihat, bahkan dalam kuantitatif pun boleh menggunakan kriteria. Misalnya remaja, anak SMA, hanya sebatas SMA usia sekian, boleh. Sekarang saya nanya, kalau Anda milih menggunakan populasi, ya, misalnya ini paling simpel, mahasiswa FISIP yang menggunakan media sosial Instagram, misalnya anggaplah populasinya, sebenarnya populasinya ada seluruh mahasiswa FISIP, ini kita lagi bicara tentang kasus Instagram, di mahasiswa FISIP Unsud, saya nanya, populasinya siapa? Saya tadi baca data barusan tadi, mahasiswa aktif FISIP Unsud ada 2.616. Ya. Dari 2.616 itu mahasiswa komunikasi S1 S2 itu ada sekitar 400-an. Sekian. 400 sekian. Saya nanya, kalau Anda mau meneliti tentang mahasiswa komunikasi kaitannya dengan media, khususnya atas budaya medianya Instagram di FISIP, siapa populasinya? Siapa populasinya? Adit, jawab Adit. Iya, diambil sebagian dari populasi, kita nggak bicara sampel. Gimana Pak? Tadi ulangi coba. Mahasiswa FISIP 2.616. Ya. Kamu mau meneliti mahasiswa komunikasi yang menggunakan Instagram. Siapa populasinya? 2.616 mahasiswa FISIP. Salah. Tuh, kan langsung. Mahasiswa komunikasi yang pakai Instagram, Pak. Mahasiswa komunikasi. FISIP. Mahasiswa komunikasi FISIP kan, Pak? Iya. Yang jadi populasinya. Kemudian betul. sampelnya nanti kan mahasiswa komunikasi FISIP 400 sekian, anggaplah 420 ya. Populasi mahasiswa FISIP-nya sendiri itu 2.616. Kalau saya sebut populasi mahasiswa komunikasi yang menggunakan Instagram siapa? Berapa? 400 sekian tadi. Salah. Loh, kan populasi, Pak. Populasi itu kan keseluruhan mahasiswa komunikasi FISIP. Kalau keseluruhan kamu terjebak. Oh gitu, Pak. Kalau yang pakai Instagram lah, Pak. Nah, itu dia, Nadia. That's right answer. Nah, kalau saya tidak menggunakan, saya mahasiswa FISIP, saya menggunakan komunikasi, tapi saya nggak menggunakan Instagram, saya hanya menggunakan Twitter. Saya termasuk populasi nggak? Bukan. Kan kaitan penelitiannya hanya bicara tentang Instagram. Paham? Paham. Jadi, punya kriteria pun dalam penelitian kuantitatif diizinkan. Bukan mentang-mentang kemudian representasi, Pak. Jadi harus acak. Enggak juga. Tergantung metode penelitian dan tujuan penelitian kamu. Paham, Dit? Ya. Jangan paham-paham di sini ya. Besok saya bahas lupa. Awas kamu. Paham ya? Nah, kalau saya tidak menggunakan Instagram, saya menggunakan Facebook. Saya nggak termasuk, meskipun saya mahasiswa komunikasi, bahkan mahasiswa fisik. Ya, jelas ya? Sebenarnya antara istilah informan, responden itu sama aja. Cuma
karena orang-orang itu kepengen menyederhanakan dan memudahkan peneliti, kalau kualitatif disebut informan, kalau kuantitatif responden. Nah, itu kan hanya teknik saja. Menyebut nama biar mudah, tapi intinya sama. Yang penting itu adalah ketika Anda memilih katanya dengan tanpa tujuan, misalnya Anda gunakan probabilitas, kalau untuk kuantitatif yang acak, jelas alat ukurnya jelas, menggunakan koeficientnya jelas, ya silakan. Yang penting sampelnya mewakili representasi. Sampel mewakili populasi. Jadi intinya pada prinsipnya untuk kuantitatif, semakin banyak responden semakin baik. Tapi kan itu repot Anda kan? Anda gunakan pendapatnya siapapun boleh. Anda mau gunakan Burhan Bungin, menggunakan Sugiono, menggunakan Jaludin Rahmat, ada batas jumlah sampel dalam pengambilan data dalam kuantitatif di populasinya boleh. Yang penting ada data referensinya. Lalu bagaimana untuk pendekatan kualitatif dalam mengambil informan? Ini juga sekali lagi kata informan responden itu jadi sama ya. Hanya gara-gara mau dibedakan ini lo kuanti ini kuali gitu. Itu hanya orang-orang dahulu aja menyebutkan begitu sehingga kita jadi ikut-ikutan dan latah. Kalau saya menyebutkan kalau kuali ya responden boleh nggak? Orang yang berikan pertanyaan kita kan boleh toh? Daripada diprotes, kenapa kamu menyebutkan informan? Emang dia mata-mata polisi ya? Itu salah lagi kita ya. Paham enggak maksud saya? Jani dua-duanya boleh, tapi karena dimudahkan oleh buku, kalau kuali pasti informan, kalau kuanti responden, jadi sudah salah latah kita ini ya. Jadi kalau Anda belajar yang baik dan benar, dua istilah itu bisa dipakai. Orang yang memberikan respon dalam bentuk wawancara ya responden juga. Nah, bedanya untuk apa? Kualitatif, maka informan itu, kita ikuti kata informan untuk kualitatif, ya, Anda akan pilih apakah dia mengetahui masalah atau tidak. Biasanya karena Anda tidak mewakili populasi, sekali lagi tidak mewakili populasi, karena kata populasi itu diwakili dengan pengetahuan. Mengetahui kasus masalah, Anda punya kriteria. Paham ya? Punya apa? Punya kriteria. Tadi ada sebut, saya hanya meneliti mahasiswa aktif dari 2.616 orang itu yang menggunakan Instagram, misalnya. Judulnya tidak mesti kuantitatif. Dari 2.616 itu, Anda bisa pilih yang menggunakan Instagram berapa persen. Nah, data itu kan berarti menjadi data populasi pengguna Instagram. Baru setelah itu Anda memilih hanya mahasiswa tahun 2021. Nah, udah semakin sedikit lagi toh. Setelah itu ada cek kriterianya, dipilih untuk menyedikitkan informan itu. Ya, aktif minimal dalam sehari menggunakan Instagram selama 2 jam. Nah, wis loh, jelas tambah. Nah, kriteria-kriteria untuk mendekatkan itu semakin menyempitkan informan. Itu intinya, ya. Tapi dia mengerti masalah, artinya dia misalnya sangat intens atau rutin menggunakan Instagram, itu boleh kriterianya kayak begitu. Nah, kalau kasus saya tadi misalnya penelitian tentang pernikahan muda di Purwokerto Utara misalnya, nggak mungkin dong. Informannya adalah bapak mereka yang sudah menikah. Bapak-bapak yang sudah menikah kan nggak mungkin. Wong jelas-jelas judul pernikahannya adalah pernikahan muda di kalangan remaja di Purwokerto Utara kok. Pasti kriteria utama pertama adalah pelaku pernikahan muda. Benar nggak? Ya kan? Contoh. Ya. Jadi Anda bikin kriteria itu boleh. Kemudian teknik analisis data. Tolong kalau deskripsi itu di Miles Huberman diizinkan. Ya. Tika ya, Miles Huberman diizinkan. Tapi ingat loh ya, Miles Huberman itu sebenarnya bukan analisis data. Itu adalah prosedur penyajian data. Dari pengumpulan data, display data, klasifikasi data, baru penarikan kesimpulan untuk kualitatif. Ingat ya. Jadi apa gunanya analisis data? Ya, kamu gunakan analisis datanya dari mana? Nah, biasanya Anda gunakan pilihannya adalah triangulasi. Tolong pelajari apa itu triangulasi. Ada triangulasi data, ada triangulasi sumber, ada triangulasi metode, ada triangulasi waktu bahkan. Ya, silakan dipilih. Mau satu jenis triangulasi atau 2. Jangan 4-4-nya habis nanti Anda mengtriangulasi. Energinya nggak ada. Ya, nah bagaimana dengan peneliti kuantitatif? Anda akan mengecek apa itu validitas, apa itu triangulasinya. Ya, validitasnya pakai apa? Ya kan tadi dalam memilih responden, Anda menguji respondennya. Ya kan? Layak tidak, homogen tidak, ngerti kasusnya atau tidak, gitu kan? Anda mewakili representatif atau tidak dari populasi. Anda jelaskan. Nah, analisisnya pakai analisis apa? Sesuai dengan kasus. Dan ingat banyak kasus itu, misalnya kasus Nur tadi apa Nur?
Pengaruh apa tadi? iklim komunikasi organisasi dan perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, lihat. Ada yang lihat mendengar ya kalimat tadi yang disebutkan Nur ya. Itu berarti dia ada X1, X2 mempengaruhi Y. Ya, iklim organisasi. Iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi dan perubahan organisasi. Perubahan organisasi ada X1, X2. Apakah itu yang pengaruhi apa tadi? Y-nya kinerja. Kinerja, Pak. Apakah itu yang pengaruhi kinerja atau jangan-jangan ada variabel intervening? Ada variabel antara. Jangan-jangan yang pengaruhi kinerja itu bukan lagi komunikasi organisasi, bukan lagi perubahan organisasi. Tapi apa? Tunjangan. Bisa jadi intervening. Hati-hati juga. Apa kalau ternyata ada kayak begitu gimana? Nah, itu makanya itu nanti Anda akan lihat. Ya, Anda analisis. Kalau ternyata dibutuhkan variabel intervening, ada variabel antara itu, bagaimana menurunkan itu? Jangan-jangan ada variabel lain yang mempengaruhi. Itu hati-hati dalam penelitian kuantitatif. Ya, sudah ada X1, ada X2, ada Y, tiba-tiba di situ ada W. Ya, itu yang harus Anda waspadai. Paham ya? Pilihan betul, hati-hati ya untuk memilih. Tidak membuat sulit, tapi kalau Anda sudah tahu logikanya, tahu cara menggunakan prosedur metodenya, maka akan semakin mudah menyelesaikan itu. Ya, untuk kuantitatif mungkin agak lebih repot di awal-awal. Saya begitu ada sebarkan kuesioner, Anda uji, silahkan gunakan SPSS berapapun, ya 20 atau 25 misalnya, hasilnya akan sama saja. Anda bahas, tampilkan, ya. Kemudian Anda berikan analisisnya dalam bentuk deskripsi, biar tidak terlalu banyak numerik angka doang. Ya, kita orang komunikatif, jadi harus komunikatif ya. Orang komunikasi harus komunikatif, jangan cuma angka-angka, nggak tetap. Yang baca skripsi atau tesis Anda itu nggak cuma dosen, ya. Nanti Anda akan publish. Kalau cuma angka-angka, isinya apa, maknanya apa, keterangannya apa, nggak ada. Resikonya apa, nggak bunyi. Jadi bikin deskripsinya, ya. Itu butuh berapa lama? 2 minggu. Ya Nur, kamu saya targetkan lulus 3 semester. Memecahkan rekor. Apa? Proposalnya diselesaikan dulu, gitu, sampai itu fix. Karena kalau begitu Anda sudah semplop, otomatis itu sudah layak. Catatan perbaikan tinggal diperbaiki. Tapi tidak akan mengubah banyak proseduralnya. Setelah itu, Anda sebarkan segera. Anda analisis langsung segera. Mau SPSS apa, terserah. Pokoknya yang penting Anda analisis. Bikin deskripsi analisisnya. Gunakan bab 2 untuk membahas deskripsinya sesuai dengan teori ini, sesuai dengan penelitian ini, sesuai dengan konsep ini, silakan aja untuk menggambarkan pembahasannya. Langsung bimbingan. Ya, itu hanya butuh waktu 2 minggu dari Anda mengumpulkan data. Sebulan 2 bulan itu proposal saja beresin. Ya. Seminar disetujui, ke lapangan 2 minggu langsung digarap, langsung bimbingan untuk di ACC semahas bisa. Tapi untuk kualitatif bisa jadi Anda sebulan selesai itu proposal. Ya, itu ke lapangan, Anda kumpulkan wawancara lama, Anda bikin tabulasi wawancaranya lama, klasifikasi data lama lagi. Ya, nggak serius tebak dengan pekerjaan, nggak maju-maju lagi. Lupa lagi. Kemarin dia tuh diwawancara senyum apa sinis ya? Ketawa apa nangis ya? Hati-hati tuh. Makanya Anda butuh alat rekam ketika observasi. Itu pentingnya. Data kalau kuantitatif, Anda disebarkan kuesioner, mau dianalisis tahun lagi hasilnya sama, selama datanya nggak berubah. Mau pakai SPSS 1 sampai 20 pun nggak ada persoalan, intinya sama. Tapi begitu Anda kualitatif, Anda wawancara orangnya lagi senyum-senyum nih hari ini. Pas lagi wawancara tuh, aduh, ngetik nantilah, malas lah. Data hasil wawancaranya atau observasinya, nunggu seminggu lagi. Seminggu lagi sudah kehilangan sentuhan. Kemarin waktu dia wawancara, dia nangis-nangis apa ketawa ya? Lupa. Dia tadi menekankan ngangguk-ngangguk apa geleng-geleng, lupa. Nah itu hati-hati dengan orang kualitatif. Kalau Anda sudah ke lapangan, segera tulis. Ini mahrib. Dandan tempat saya. Jadi ketika Anda kumpulkan data, segera langsung tulis, segera bereskan, jangan ditunda-tunda. Penyakit mahasiswa tunda-tunda. Kalau udah ada tulis, sudah aman. Setelah itu apa? Anda tinggal merangkum, mendisplay kalau gunakan Superman. Paham? Jangan sampai ditunda-tunda. Kuantitatif silakan tunda setahun lagi, Anda tuti 2 semester. Boleh, isinya sama, nggak ada persoalan. Karena selama kuesionernya nggak hilang. Ya. Karena skripsi saya dulu begitu. Data saya di komputer hilang.
Sehingga punya data mentahnya hasil wawancara, hasil kuesioner. Saya terpaksa ngulang dari awal, dimasukkan lagi. Tapi hasilnya kan sama. Tapi kualitatif, kehilangan seminggu saja Anda nggak nulis hasil wawancara Anda sudah blank. Paham? Jadi begitu Anda fokus nanti sudah semprot yang kualitatif langsung, dua-duanya kualitatif juga langsung dikerjakan. Nggak usah nunggu besok. Nggak usah nyambi-nyambi kerjaannya, hanya merepotkan Anda sendiri. Fokus dulu. Setelah lulus, gelar punya MIKOM, silahkan Anda mau pergi berapapun. Paham? Itu pesan saya, ya. Pesan saya. Paham ya, kira-kira? Terakhir slide-nya adalah, tambahan lain. Referensi harus primer. Saya nggak mau ada dalam. Wah, saya kalau ada pembimbing, kutipan, deskripsi, di tesis Anda nanti, menurut ini, di dalam ini, langsung saya hapus itu ya. Gitu. Gunakan referensi primer. Ya. Referensi primer itu apa? Ya, jurnal, buku rujukan. Usahakan usianya 10 tahun terakhir. Buku Babon itu ada yang 20 tahun, 30 tahun, silahkan. Kayak bukunya Everett Rogers itu ya munculnya tahun 76. Memang nggak muncul lagi bukunya, ya mau gimana? Itu boleh. Itu namanya buku Babon, nggak ada buku rujukan lain. Tapi kalau buku-buku media itu sekarang kan beredar buahnya. Nggak boleh ada dalam, apalagi dalam 2 kali. Selesai. Saya nggak ngajar metode penelitian. Ya, gunakan jurnal, gunakan buku rujukan. 10 terakhir. Sekarang 21, gunakan referensi tahun 2011 terakhir. Kalau besok Anda mau tahun 22 ya, tahun 2012. Ya. Itu. Jangan gunakan referensi sekunder kecuali tidak ada. Ya. Jumlah Anda nanti ada, saya hitung biasanya. Minimal referensinya 50. 30% jurnal, bukan blog. Ya, kalau blog Anda kutip apalagi nggak diparaphrase, lagi-lagi ketika dicek Turnitin di akhir nanti Anda kena plagiasi. Ya. Saya mau hitung-hitungan sebenarnya, KTA. Saya kemarin nanya, kebetulan yang punya cek Turnitin hanya 2 orang ya. Itu pun yang satu sudah dilepaskan lagi penggunanya. Saya itu punya cek Turnitin. Kalau enggak ada punya checker. Net checker, ada cek di internet, ada yang free, yang 1000 kata berapa kali, silakan aja di. Kalau 1000 kata ya tinggal berapa kali Anda upload untuk ngecek ya plagiasinya. Maka itu Anda bisa lihat. Kalau Anda nggak press, ternyata kok lebih dari. Kalau saya kemarin masih berpikir kalau Anda 40% ke bawah itu masih oke lah. 50% kadang-kadang saya okein ya. Tapi kalau di atas 50% saya ragu-ragu. Anda sebenarnya ngetik atau ngopi. Ya, itu penting. Kalau di jurnal, jelas batasnya 30%. Nanti hati-hati kalau Anda dipublish misalnya, karena Anda ini sekarang punya kesempatan, tesis itu akan langsung diganti dengan nilai A kalau Anda sudah publish di jurnal internasional atau Sinta 2. Selama dilakukan proses publikasi dan penelitian itu di saat Anda menjadi mahasiswa, terkait dengan tema proposal yang Anda lakukan dan melibatkan dosen pembimbing. Publish saja itu, ya Anda bisa diganjar dengan nilai A. Belum berubah itu aturan itu. Ya. Sinta 2 atau jurnal internasional. Ya, karena kita butuh luaran untuk publikasi. Sebenarnya yang kejar itu sih dengan publikasi sekarang sebagai latihan ya. Ini kemarin kan sudah ada yang bimbingan, ada yang coaching klinik dengan dosen-dosen, silakan untuk dicek biar publish segera. Karena publish meter 2 Anda bisa memilih pembimbing. Saran saya kalau milih pembimbing cepet-cepetan. Ya, keburu habis pembimbing yang Anda sukai. Anda tahu 4 mahasiswa di pemilihan pertama mereka yang sudah publish jurnal di tahun 2020 milih siapa? Semua yang salah satu nama jadi pembimbingnya. Tahu? Nah, itulah makanya. Dan akhirnya saya ditolak. Ya, saya menolakkan diri. Nah, masuk semuanya saya sanggup siapa saya? Ya, saya akan batasi. Jadi ini 20 sedikit. Nanti ada cepat-cepatan aja gitu, biar sedikit lagi. Ya. Jadi itu kesempatan Anda untuk segera. Ini bukan beban, tapi sebuah tugas yang harus Anda kerjakan. Anda kerjakan, tidak kerjakan, tetap akan dikerjakan kalau Anda mau lulus. Ya, mau hari ini, mau setahun lagi, mau 2 tahun lagi, tetap Anda akan kerjakan ini. Daripada nunggu 2 tahun bayar UKT terus, silakan Anda lulus cepat. Ya, dan perlu teknik dan taktik saya katakan ya.
kaitannya dengan UKT kalau Anda tidak mendapatkan beasiswa. Misalnya apa? 1, Anda ikut penelitian dosen. Ya, itu ada honornya atau datanya bisa digunakan. Itu memudahkan Anda menambah data. Kalau Anda mau misalnya setiap dosen di kita yang doktor itu pasti punya proposal penelitian, ya. Tolong mendekatlah ke dosen, ya, dilibatkan, ya. Nanti bisa publish di situ, bisa gunakan datanya, bahkan Anda gunakan bantuan dana untuk diteliti bantuannya. Biasanya saya memilih karena saya kemarin meminta mahasiswa tesis itu magister susah, kayaknya saya bimbingan skripsi yang saya minta, ya. Lapangan bukan data, mencoba menganalisis, bahkan seminar presentasinya mereka saya biayai semua. Itu contoh, ya. Atau kedua, Anda kejar dulu sampai semprop. Ini teknik dan taktik. Apa? Kejar dulu sampai semprop. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Anda boleh cuti. Kalau mau. Ya. Setelah semprop, Anda boleh cuti. Kenapa itu penting? Saat Anda cuti, Anda kumpulkan lapangan data. Tapi bimbingan jalan terus, nggak masalah. Ya, bimbingan jalan terus. Kenapa itu penting? Biar menghemat UKT. Begitu UKT berikutnya, Anda langsung masuk, bayar untuk sidang doang. Itu salah satu strategi dan teknik untuk menghemat UKT. Ya, meskipun UKT kita ya murah, jadi ya 6 juta bandingannya UGM, ya. Mohon maaf, memang lebih mahal. Ya, oke. Jangan bandingkan dengan kampus sebelah. Subsidinya lebih gede. USU tidak mengenal subsidi. Oke, kira-kira demikian presentasi kita, diskusi kita sore ini. Pasti akan menyenangkan dan membingungkan Anda. Karena ini sudah jadi maghrib tadi, batasnya adalah sholat adzan, diskusi terpaksa kita harus akhiri. Ya, selamat berjuang. Yang memang menghasilkan diskusinya luarannya, boleh saja datang kampus untuk bimbingan langsung. Saya agak susah dengan online sekarang, ya. Karena saya dikejar ini untuk mengecek dosen-dosen LKD, SKP, aduh pusing semua saya ini, ya. Jadi kalau Anda mau bimbingan informal silakan. Kalau maunya coaching klinik dengan artikel-artikel yang sudah dipublish silakan, tapi jangan nol. Jangan datang ke kampus ketemu saya terus Pak saya hanya mau diskusi tentang artikel, kira-kira cocok ya Pak ya? Tulisan saya topiknya ini cocok enggak? Saya harus baca nih draftnya mana? Draftnya mana? Draftnya. Paham ya? Jadi ada perkembangan setelah itu. Demikian kira-kira pembelajaran terakhir kita di MPIK kaitannya dengan proposal yang harus Anda siapkan sebagai luaran penelitian. Anda masih punya waktu sekitar 2 minggu. Ini minggu depan ujian ya. Berarti setelah itu ada 2 minggu, ada 3 minggu berarti untuk mengumpulkan tugas akhir sebagai bahan nilai. Mites dari saya akan saya koreksi setelah ini. Karena memang kemarin-kemarin nggak ada waktu sama sekali saya. Nilai mites akan saya serahkan ke komite, rekap, dan 2 minggu berikutnya Anda akan publish. Jadi Januari keluar nilai hasil untuk semester ini. Demikian dari saya, mohon maaf, nggak ada pertanyaan kan ya? Jangan ada yang tanya, karena saya, nah iya, jangan ada yang tanya, karena sudah maghrib. Dan saya sudah dikode istri saya, segera pulang, segera diakhiri kuliah. Saya harus sholat. Saya akhiri, mohon maaf semuanya. Tidak perlu ada foto-foto, karena kita masih ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa.